Ini adalah hal yang nggak pernah saya pikirkan, tapi saya percaya Allah selalu pimpin saya dalam setiap jalan saya, setiap langkah saya, dalam setiap ucapan yang saya ucapkan. Saya cuma minta Allah selalu jaga. Ini terima kasih untuk Habib Nabi, terima kasih banyak udah dikasih kesempatan. Apa yang disampaikan tadi betul. Jadi karena saya ingin sekali banyak belajar, saya ingin sekali punya banyak saudara. Jadi saya bilang, Bib, insya Allah kalau saya lagi ada bisa jadwalnya, kalau ditawarin, kalau saya bisa, saya berangkat. Jadi akhirnya saya berangkat dan sampai ke Hong Kong saat ini ya. Jangan lupa kalau nggak ada kegiatan apa-apa bisa mampir di restoran di daerah mana? Ya, itu sedikit aja selipan dikit ya. Ya, habis COVID omset turun. Terjadilah perpecahan nih. Halo, ini kalau aku berbicara mungkin kan udah sering dengar cerita ya pada saat saya akhirnya memeluk agama Islam. Tapi tidak hanya dalam waktu 1 minggu, 2 minggu, enggak. Saya mempelajari Islam itu 4 tahun. Dengan, iya, duduk Mas. Iya. Ya. Kalau dari jauh kelihatannya kayak mimbar ya. Dan selama 4 tahun ini saya benar-benar belajar. Tapi mungkin karena saya menjadi pembawa acara di TV, saya banyak sekali ketemu para ulama-ulama hebat. Tapi saya harus pilih satu yang harus bisa saya pegang pada saat itu. Jadi pada saat kalau pernah dengar berita, wah rumah saya digangguin tuh ya. Ada 2 orang yang membantu. Salah satunya ada Ustadz Sam, ya, yang di Islam itu ya. Dan satu lagi Habib Usman. Padahal teleponan nggak pernah, jalan nggak pernah, hanya ketemu di tempat acara. Tapi pada saat itu saya memilih Habib Usman karena Ustadz Sam belum menikah kan, dan dia lagi mau menuju menikah. Kalau saya gangguin dengan pertanyaan-pertanyaan pasti gue ganggu banget nih. Udahlah Habib Usman aja, istrinya temen gue. Dari situ akhirnya saya mempelajari Islam lebih jauh. Kenapa saya semakin cinta dengan Islam? Karena penyampaian dari Habib Usman ke saya, apapun yang saya tanyain, baik itu berita viral tentang para ulama, Habib Usman sama sekali tidak menjelekan siapapun. Tapi dia selalu menjawab yang menurut saya, ya ini jawaban yang saya cari. Saya tipe orang, karena mungkin basic saya pembawa acara, jadi kalau jawabannya nggak pas, saya tipe yang cecer terus sampai jawabannya menurut saya pas. Next. Ujung-ujung menuju saya mau masuk, dan hampir yakin banget tiba-tiba ada berita lagi ulama. Jam 3 pagi Habib Usman harus angkat, saya sih nggak tahu. Udah lihat belum Bib beritanya? Baru bangun aneh nih. Bib, lihat Bib, saya kirim linknya. Gimana itu Bib? Wah, syat bukan main. Nggak sampai 5 menit beliau jawab yang menurut saya akhirnya saya bisa mimpi indah. Dari situ saya bilang, ya Allah, di Ramadan tahun ini ya, Ramadan kemarin itu saya bilang, saya biasanya mengisi acara Ramadan full 1 bulan. Tapi kalau Allah kasih kehendak, saya dikasih kerja 2 minggu aja. 2 minggunya biar saya fokus ibadah. Semuanya Allah jawab, kerjaan dapatnya 2 minggu. Persis seperti yang saya ucapkan, tidak lebih.
Dari situ saya kembali ketemu dengan Habib Usman, dan di bulan itu Habib Usman hampir 1 bulan full ngisi acara bareng sama saya di Brownies. Jadi intensnya kita ketemunya lebih dekat lagi. Dan nggak tahu biasanya ulamanya itu bergantian, tapi di kemarin itu Habib Usman terus, Allah udah atur semuanya. Dari situ timbullah pemberitaan ramai, tapi akhirnya saya memutuskan agama Islam. Dan ketika saya mau masuk Islam, saya bilang, Bib, gak jadi hari ini. Karena saya kepengennya pada saat saya masuk Islam, baju saya bagus, wangi, bersih dan baru. Karena saya mau memasuki babak yang baru. Ditunda lagi lusa, dan itu tanggal yang beliau pilih. Dan di situ akhirnya saya sudah memeluk agama Islam. Sebelum saya wudhu, diajarkan sama beliau pertama, saya takut. Bib, bagaimana dengan sholatnya? Saya ingin sempurna sholatnya. Beliau bicara, kalau Allah udah bilang ya, pasti Allah kasih tahu caranya. Oke, Bib. Saya masuk ke musolanya beliau karena memang saya kepinginnya hanya orang-orang tertentu aja. Sekeliling saya pun gak saya kasih tahu sama sekali.